Halo Sobat Sporty, ketemu lagi kita di Sportify dan kali ini saya sepertinya belum pernah membahas soal Liga Indonesia dan kita sudah memasuki week terakhir, pekan ke-34 dari Liga 1 di mana saat ini Persib Bandung memimpin klasemen. Sepertinya 99% Persib Bandung akan menjuarai Liga Indonesia. Meskipun selisih poinnya sebenarnya 2 poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua dengan poin 76. Tapi kalau melihat dalam game week terakhir ini, di mana Persib Bandung akan bertemu dengan Persija Jepara di kandang Persib Bandung, maka hampir dipastikan Bandung akan menjadi juara. Apalagi mereka hanya butuh 1 poin lagi untuk mengunci gelar Liga 1 2026 ini. Dan ini akan menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya ada tim yang bisa hat-trick juara selama 3 tahun berturut-turut itu. Tetapi sebelum itu di sini saya sudah bersama dengan Ismail. Hai. Halo Mail. Hai. Ismail ini sama dengan saya teman-teman, kami sama-sama di Fabel Netra dan kali ini saya akan bertanya pada Mail bagaimana selama ini di Fabel Netra menikmati siaran pertandingan sepak bola, baik itu dalam maupun luar negeri. Tapi kita mungkin akan banyak bicara soal Liga Indonesia, Mail ya. Iya. Ya, oke, mungkin bisa mulai Mail selama ini bagaimana sih cara atau bagaimana seorang Ismail sebagai seorang petaliblind menikmati pertandingan sepak bola? Ya kalau saya pribadi itu kan dapat info soal jadwal pertandingan bola itu kan lewat website Google. Okay. Nah jadi kita sharing searching jadwalnya itu lewat Google. Nah kalau udah dapat itu tinggal ditunggu jadwal tayangnya di TV. Ya kita fokus ke komentator bolanya. Selama ini itu banyak komentator bola yang trending, yang populer namanya, misalnya bisa di-spill nggak? Boleh disebutkan saja. Kayak misalnya Adia Hai Gunawan, itu salah satu yang masih yang masih sering terdengar namanya lah di di acara-acara sepak bola sampai sekarang. Kemudian ada namanya Valentino Jebret ya. Jebret. Nah itu jadi kita sebagai tunanetra itu menikmati alurnya pertandingan itu tergantung dari emosi yang ditangkap dari komentatornya itu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan pembawaannya betul-betul misalkan bolanya itu sudah mau memasuki area lawan, area kotak penalti lawan, nah itu biasanya komentatornya bakalan heboh. Nah kita tangkapnya di situ. Di sini ada kayak guncangan emosi di sini. Jadi kita tangkapnya mau gol ini, sudah mau gol nih atau gimana ya, kayak gitulah. Jadi seorang reporter sepak bola yang baik bagi Difabel Netra adalah mereka yang bisa memadukan antara kemampuan mendeskripsikan situasi yang ada di lapangan dengan emosinya ya, seperti itu ya? Iya, karena kenapa saya bilang berpengaruh emosinya, karena kita itu sebagai pendengar dapat gambaran kalau situasi di lapangan ini sedang berdebar-debar, kayak gitu. Sedang seru kayak gitu. Jadi kalau misalkan beda kalau sesuatu yang dideskripsikan tanpa intonasi yang tepat, dengan sesuatu yang dideskripsikan dengan intonasi yang emosional, mungkin itu kesannya akan berbeda. Menurutku. Jadi begitu cara Mail menikmati siaran sepak bola. Disclaimer dulu ini dari pendapatku pribadi. Nah mungkin teman-teman netra yang lain mungkin punya preferensi yang berbeda. Tapi pernah mendengarkan siaran sepak bola melalui radio kah? Atau Iya. memang? Iya.
Nah, menurut Mas Mail, yang lebih aksesibel bagi netra, cara melaporkan pertandingan sepak bola di radio atau yang di televisi? Saya kalau menurut pengalamanku, yang lebih detail itu di radio. Karena mungkin karena dari segi teknisnya radio itu kan tidak ada non visual. Jadi pembicaranya atau komentatornya itu dituntut untuk melaporkan sesuatu di lapangan secara detail. Betul. Nah, sementara kalau di televisi itu kan medianya menayangkan grafik, menayangkan visualisasi. Jadi tuntutan untuk komentatornya itu tidak terlalu mengharuskan bahwa dia harus mendeskripsikan secara detail pergerakan yang ada di lapangan seperti itu. Sementara di radio harus. Iya. Dan setauku, seingatku memang lebih heboh kalau di radio sih. Lebih heboh di radio. Iya. Lebih heboh di radio. Saya ingat dulu waktu masih kecil Kak, itu ada biasa yang kata-katanya komentator ya, misal dulu kan pemain PSM yang dulu PSM misalnya Samsul Herudin ataupun Ari Ostaman menari-nari di lapangan, menari-nari di tengah lapangan. Jadi kayak ada diksi-diksi yang dipakai itu kayak lebih seru ya. Lebih seru, menari-nari. Di imajinasi kita juga lebih menarik. Iya, betul. Kita bisa menikmati jalannya pertandingan. Betul. Misalnya cara dari reporter sepak bola itu melaporkan pertandingan dengan deskriptif, dengan gaya bahasa yang kadang ditemukan yang cukup unik, menari-menari di lapangan, membayang-bayangi. Ya, istilah-istilah itu sangat jarang kita temukan lagi sekarang kalau misalnya kita merujuk ke TV ya, karena TV kadang hanya sedikit saja menginformasikan. Misalnya salah seorang pemain menguasai bola, itu hanya seputar itu, tidak lebih detail lagi. Nah, kalau bicara BRI Liga 1, Mas Mail mengikuti klub mana nih? PSM dong. Tentu saja PSM ya. Kita berdua dari Makassar, dan sayang sekali karena tahun ini prestasi PSM jeblok. Beda. Sampai di game week ke 33 PSM masih berada di posisi ke 34. Sayang sekali. Terakhir juara kapan? Terakhir juara di 2022-2023 ya. Waktu itu juara. Namun sekarang menurun sekali posisinya di klasemen. Sekarang untungnya sudah terbebas dari zona degradasi. Jadi sekarang itu sudah ada 2 tim dari BRI Liga 1 yang resmi terdegradasi, ada PS Biak dan juga Semen Padang. Sementara 1 tim lagi itu akan ditentukan antara Persis Solo atau Madura United, yang pada pertandingan sore nanti itu akan PSM akan berhadapan dengan Madura United. Nah, hasilnya nanti kita akan tunggu apakah Persis Solo atau Madura United yang bakal terdegradasi ke Liga 2. Sementara dari yang akan promosi juga sudah ada 3 tim nanti yang akan berpromosi dari Liga 1 tahun depan. Oke, ada lagi Mas Mail yang mau aku sampaikan, saran mungkin harapan untuk PSM Makassar ataupun bagi perusahaan-perusahaan media yang nanti akan menyiarkan dari Liga 1 ataupun laporan-laporan olahraga yang lain, apalagi ini menjelang Piala Dunia? Saya sih berharap teman-teman netra itu punya punya kesempatan bisa nikmatin sepak bola secara langsung di lapangan. Oh, di stadion. Ya, di stadion. Entah bagaimana caranya, apakah bisa bermitra dengan pihak official atau pihak stadion. Yang jelas teman-teman netra bisalah untuk masuk secara rombongan gitu ya. Ke stadion. Ya, ke stadion kayak gitu. Baik, Mas. Ini juga menarik sih kalau
melihat dari stadion-stadion yang ada di Indonesia, sepertinya yang punya pojok yang aksesibel untuk difabel itu baru di Gelora Bung Karno mungkin dan Jakarta International Stadium. Ini yang saya tahu. Boleh jadi ada juga. Silahkan teman-teman penonton kalau misalnya ada yang teman-teman ketahui terkait dengan stadion yang memiliki fitur aksesibilitas bagi penonton netra, silahkan taruh di kolom komen biar nanti kita coba uji aksesibilitas. Ada lagi, Mail? Itu aja. Oke, cukup. Terima kasih, Mail. Oke, Sobat Sporty, demikian untuk konten hari ini. Setelah ini, saya akan mereview. Jadi Kiandra Ramadipa akan tampil di Moto3 FIM Moto3 Junior World Championship di Manmelo, Barcelona. Hari ini kemarin sudah mengikuti 2 free practice pertama dan kedua. Hari ini akan ada babak kualifikasi dan besok ada 2 race di jam 11 waktu Spanyol atau sekitar jam 4 sore WIB. Itu race 1. Kemudian race kedua akan berlangsung di jam 2 siang waktu Spanyol atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan review itu nanti. Ciao.